Halo semua, kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi kita tentang time value of money. Di bagian pertama kita bahas contoh present value non-annual cash flow. Jadi misalnya kita setahun lagi punya uang, ini masih ingat ya, 60 juta, 2 tahun lagi punya uang 120 juta, 5 tahun lagi punya uang misalnya 1 miliar, kita ingin tahu nilai sekarangnya berapa, itu kita bisa gunakan present value yang non-annual cash flow. Nah, rumusnya seperti yang di sini ya, yang di video bagian pertama. Terus kemudian kita kali ini akan teruskan untuk yang annual cash flow. Jadi di annual cash flow ini intinya kita mempunyai satu seri atau satu aliran arus kas yang dia itu sifatnya rutin gitu ya. Kalau yang dicontohkan di buku dan di file Excel itu seri cash flow-nya atau periode cash flow-nya adalah tahunan, maka kemudian disebut dengan annual cash flow. Pembayarannya annuity namanya ya. Seri cash flow-nya tadi annuity dan dibagi lagi menjadi annuity ordinary dan annuity due. Annuity ordinary investasinya atau seri cash flow-nya itu dilakukan di akhir periode. Kalau yang annuity due itu investasinya atau seri arus kasnya dikeluarkan di awal periode. Nah, kita bahas dulu yang annuity ordinary contohnya. Nah, kita bahas contohnya agar nyambung dengan video bagian pertama. Ini kita teruskan ya ceritanya. Jadi misalnya kita mendapatkan gaji tadi 60 juta setahun, atau kita punya uang 60 juta setahun. Nah, kita berencana nih 50% dari gaji kita itu kita rutin akan investasikan gitu ya. Di akhir tahun investasinya, jadi Januari, Februari sampai Desember kita kumpulin, terus baru kita investasikan di akhir periode. Berarti sekitar 30 juta ya, 50% dari 60 juta. Selama 10 tahun rutin, setiap tahun kita investasi di akhir periode 30 juta, 30 juta, 30 juta. Terus pertumbuhan bisnisnya, growth-nya 12% setahun. Jadi kalau mau dibuat timeline-nya atau garis waktunya, jadi ya saya tulis saja di atas. Berarti ini kita mulai dari sekarang 0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, seterusnya sampai tahun ke-10. Nah, tiap periode ini kita investasi 30 juta dan seterusnya. Nah, kita mau cari, kita mau tahu present value uang kita yang kita investasikan rutin setiap akhir periode 30 juta, 12%, 10 periode atau 10 tahun itu berapa nilainya sekarang. Kita bisa hitung dengan present value, annuity, ordinary, atau kita hitung dulu ya. Present value dari investasi kita adalah, nah ini rumusnya, 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I kali investasi per tahun. Ini. Bagaimana rumus ini bisa didapatkan? Penjelasannya di file Excel, sekali lagi yang ada di folder materi. Nah, kita masukin aja angka-angkanya, berarti 1 dikurangi 1 per 1 plus 12% pertumbuhan bisnisnya ya, pangkat N periodenya berarti 10 tahun. 10 dibagi 12%. Ya, apa namanya? Growth-nya tadi, I-nya tadi. Diskonnya tadi. Jadi dikalikan dengan 30 juta selama 10 tahun tadi. Nah, kita sisihkan 50%. Jadi kalau kita hitung
hasilnya 5,6502 kali 30 juta sama dengan 169,50 juta. Jadi present value dari investasi kita 10 tahun 30 juta per tahun, akhir periode selama 10 tahun tadi ya, itu adalah 169,50 juta. Nah, biasanya metode present value annuity ordinary ini bisa digunakan prakteknya untuk menghitung amortisasi pinjaman. Nah, amortisasi pinjaman ini kembali lagi kita gunakan contoh yang real gitu ya. Kita gunakan amortisasi pinjaman untuk menghitung KPR rumah, kredit pemilikan rumah. Jadi misalnya kita beli rumah 1 miliar, bunga 12% gitu ya, interestnya selama kita cicil 10 tahun. Itu kita bisa hitung cicilan per bulannya berapa. Nah, cicilan per bulan ini sama dengan investasi tadi ya, annuity yang dilakukan. 1 miliarnya itu adalah present value karena harga rumahnya sekarang itu 1 miliar. Interestnya itu discount rate 12%. 10 tahunnya itu adalah N-nya, period. Gitu ya. Nah, coba kalau kita mau menghitung cicilan per bulannya berapa, maka kita masukin dalam rumus cicilan per bulan atau tadi kita sebutnya kalau di sini investasi tadi ya, sama dengan present value dari harga rumah tadi 1 miliar dibagi 1 minus 1 per 1 plus 12%, karena per bulan maka kita bagi 12 kurung tutup pangkat 10 tahun kali 12 dibagi 12% per 12 juga. Nah, hasilnya adalah ini 1 miliar dibagi 69,7, hasilnya adalah 14,34 juta. Tepatnya 14,347 juta. Nah, ini rincian atau detail dari contoh present value annuity ordinary yang tadi ya, dalam case atau dalam pembahasan contoh penghitungan KPR. Tadi sebutkan harga rumahnya 1 miliar, terus kemudian bunganya adalah 12% per tahun atau 1% per bulan, di tenornya 10 tahun atau 120 kali atau per bulan gitu ya. Kemudian dihitung angsurannya atau cicilannya, PMT-nya, payment-nya, dengan tadi rumus dihitung adalah 14.347.95, 94,84. Nah, amortisasi pinjaman itu kita bisa hitung. Nah, ini dibuatkan satu tabel ya, tabel amortisasi pinjaman. Dari sini nanti kita bisa tahu bulan pertama sampai bulan ke 120, cicilan pertama sampai cicilan ke 120 itu amortisasi pinjamannya seperti apa, berapa pengurangan pokok dan berapa pengurangan bunga. Nah, ini kalau dilihat misalnya bulan pertama ini ya, jumlah pinjamannya tadi 1 miliar, angsuran atau cicilannya 14.347.095. Nah, ini dibagi menjadi 2. Pertama berapa pengurangan porsi bunganya, dan kedua berapa pembayaran pokoknya. Nanti kita akan mendapatkan sisa hutang. Nah, dari 14.347.095 itu untuk bulan pertama, porsi untuk membayar bunganya adalah berarti 1% kali 1 miliar sama dengan 10 juta.
34795 kurangi 10 juta sama dengan 4.347.095. Nah, itu pembayaran pokok. Sisa hutangnya berarti 1 miliar dikurangi dengan pembayaran pokoknya 4.347.095 sama dengan 995.652. Begitu seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, di awal-awal itu porsi angsuran lebih besar digunakan untuk membayar bunga daripada digunakan untuk mencicil pokoknya gitu. Nah, inilah konsep anuitas. Merugikan bukan? Maka dari itu semoga kalian nanti beli rumahnya tidak KPR gitu ya. Kalau kalian KPR akan menemukan model anuitas yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, itu kemudian diteruskan sampai cicilan ke 120, nanti sampai sisa pinjamannya 0. Nah, gunanya present value annuity ordinary itu tadi, kita bisa hitung sisa cicilan kita dengan menggunakan rumus present value annuity ordinary. Jadi misalnya nih 1 tahun kita sudah mencicil berarti 12 kali ya, 12 bulan. Itu kita pengen tahu berapa saldo hutang kita, itu kita bisa gunakan rumus present value annuity ordinary ini. Jadi kita tinggal masukin, berarti N-nya kan berarti 120 dikurangi dengan yang sudah dilakukan pembayarannya sebesar 12. Berarti 120 dikurangi 12, nah itu menjadi N-nya. Nanti hasilnya adalah ini, 944.867. 944.867 ini adalah sama dengan ini kan ya. Artinya dia merupakan jumlah present value gitu ya dari sisa hutang yang masih harus dibayar, yang masih sisa 9 tahun lagi itu tadi. 9 kali 12 ya, atau 120 dikurangi 12, 108 kali lagi ini. Nah, ini. Jadi sekali lagi saya tulis present value annuity ordinary itu adalah jumlah nilai sekarang dari sisa pinjaman. Nah, secara cepat kita langsung bisa hitung dengan rumus tadi. Nah, konsep itulah yang disebut sekali lagi sebagai present value annuity ordinary, di mana di sini kita ingin menghitung berapa nilai sekarang dari aliran arus kas rutin yang dikeluarkan akhir periode dengan I tertentu dengan N atau period tertentu. Rumusnya adalah PMT ini payment ini berapa besarnya arus kas yang rutin itu tadi ya, dikalikan 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Hati-hati di sini, N itu period itu menyesuaikan dengan berapa periode waktu yang digunakan, bisa tahunan, bisa semi annual, bisa monthly, bisa triwulanan dan seterusnya. Demikian, kalau masih ada yang ingin didiskusikan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.